agar tidak ketinggalan dari segi gold. Siapakah yang akan lebih menguntungkan dengan jungler terbaru mereka? Rivalitas antara mantan kali ini. Mari kita sambut the match Alter Ego versus EVOS Glory. ML Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam Lane of Dawn, game yang pertama. Alter Ego membawakan sosok yang baru, mantan dari pemain EVOS sendiri. Di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin EVOS benar-benar menyesal kalau mereka benar-benar udah melepas satu pemain yang luar biasa ini, yaitu Tas. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari Fan sendiri, Profesor KB? Oke, kita akan melihatnya sesaat lagi. Pembalasan atau bahkan pembuktian itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat pengaruh retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu Kramer yang kecil. Sehingga Fire Battle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini akan sedikit mendorong leveling yang ingin didapatkan oleh Tas versus Fan. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wanderer. Early game yang cukup sedikit pasif. Terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Cimomo kalau seandainya terculik di early game. Apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Oh, Momo-chan, satu problem dari Fan adalah dia menggunakan Retribution. Walau memang waktunya akan cukup mungkin. Ya tidak terlalu berbeda jauh, mungkin sekitar around 5-4 detik ya. 5-4 detik ya? Yes. Tergantung gimana sisi dari pemain-pemain EVOS Glory ini bisa buying sedikit waktu untuk Fan bisa dapetin retributionnya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang tadi kita udah bahas, sebenarnya mereka main agak sedikit lebih galak di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter index-nya aja nggak begitu bagus. Tapi Surprise! Tapi ternyata nampaknya happy birthday kali ini tidak berhasil dilakukan karena Fanstrong masih punya pelikat. Hampir saja first blood dikeluarkan. All-in bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi nampaknya belum ada korban jiwa, Momo-chan. Tapi terlihat banget ya, Fanstrong bener-bener peka banget dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan, tapi ini jadi malah bahaya meskipun dia punya satu minion Fury. Tapi masalahnya nggak ada satu buah flicker, Be. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung berdekat belakang dari Slar. Tapi nanti Fanstrong. Oh my god, out of nowhere Fanstrong. Take over satu. Walaupun begitu first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Berdekat belakang Rasi masih bisa bertahan. Van, Sekaratul Maut. Posisi saat ini memang diuntungkan dengan 7.200 gold. Tapi Veldora, what are you doing? Sedikit pause, it's okay, no problem. Mana tepuk tangannya? Let's go back to the Lane of Dawn kali ini. Dimana memang pertempuran masih tertahan di menit yang keempat, Profesor KB. Tapi setelah Alter Ego berhasil untuk kehilangan, atau mungkin bisa dibilang berhasil untuk menghindar ya dari beberapa teamfight yang tadi dibuka. Tapi Alter Ego tiba-tiba mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain dari EVOS. Ya, kalau kita lihat di sini Fanstrong tumbang untuk kedua kalinya dan Fan tumbang juga 1 kali. Menandakan kalau seandainya team fight yang terjadi di dekat area jungle, ini akan menjadi salah satu solusi yang sempat terjadi di Alter Ego. Itu mungkin solusi yang bisa kita jelaskan sedikit, itu yang deskripsinya bisa kita gambarkan sedikit. Sekarang metanya pencurian Kramer ya? Iya, karena sekarang untuk pencurian satu monster jungle sangat penting, sehingga nanti level retribution akan diadu di turtle yang kedua. Oke, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Aduh, the power battle of retribution untuk kedua belah pihak. Tapi Rasi udah mulai menggawangi dari arah belakang. Membuka positioning dan blast power dari Veldora. Tapi nampaknya ini burst yang cukup besar membuat mereka mengurungkan niat, Momo-chan. Ya, masih coba ditahan. EVOS mereka mencoba untuk setidaknya membayangkan terlebih dahulu. Pai, penalty zone menuju ke backline. Tapi lihat Purify Gaming ini Froshan berhasil terbuka. Tumbang the power of retribution. Sedangkan Tas di sana menunggu tidak mau terlalu terburu-buru untuk Divine masuk ke dalam. Nino double kill. Looking for triple kill. Nino memancing Veldora untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Veldora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang. Dan kondisi saat ini the power of retribution. Gak ada counternya. Satu di tangan Tas. Wah, itu hampir juga sih sebenarnya posisi dari Tas. Bisa ditembak dari jauh dengan adanya as. Dan kita akan kembali lagi ke dalam ke Lane of Dawn. Iya. Ini dia. Kenapa ada backsoundnya gitu ya? Iya. Biar lengkap, Be. Oke. Ya keadaan masih sama, Cimomo Ranger masih ada di menit yang ke-6 dan kali ini team fight-nya masih belum unda-undi. Apalagi kalau kita melihat dari Tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan turtle. Oke, dipaksa oleh Pai dengan penalty zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi.
Cuma mungkin ini adalah kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk reset kembali. Tapi lihat lihat Tas, ini dia agresifnya dituju. Warlord karena depan bahkan Richard mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile depan sana Fa juga terperangkap. Strong, Milan Furinya for nothing. Spread harus mundur ke arah belakang. Damage-nya masih belum cukup untuk menuju ke arah seorang Nino. Lihat, agresivitas dikejar habis-habisan. Disikat sampai turun pertamanya Profesor. Itu agresivitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan yang cukup manis dari Tas. Jadi tanpa berlama-lama, taringnya nih. mari kita sambut ini dia, Mas Dana. Got the lane of down. Alright. Kali ini kita akan masuk ke dalam yang sudah kita lihat. Kalau dalam kondisi saat ini, EVOS Glory yang tidak diuntungkan Momo-chan. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit. Dan bahkan di area mid-nya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya dan aku lihat Fan cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level Barrel Retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dipandu dengan Lethal Ignition. Connecting banget dengan Rupture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspire dan juga Festival of Blood. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang, Veldora juga begitu. Mungkin 2 pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harith. Ini yang perlu diperhatikan, apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah, Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Terus dia juga bawa Impurage kan, Be, untuk Nino sendiri. Jadi ini tentunya damage akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Oke, tapi ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi Fan. Dengan Tas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti Retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit nyekek EVOS Glory ya Iya di game sih. kali ini. Lebih dipaksa gak sih? Iya dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap Tas untuk Warlord terjadi kembali di area mid lane sampai di dive in dengan Lethal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan cold difference hingga 7.400 Momo-chan. Itu 2 hit loh. Memang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya. Tas udah max level di level yang ke-15. Warlord tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan dua-duanya ditumbangkan sama Tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih. Zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego, Profesor KB. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan Flicker. So kita bisa saja melihat Flicker Implosion walaupun ada 3 Purify dari kubu EVOS Glory. Oke. Semuanya ready? Tapi ngomongin Implosion dengan Flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi. Tanpa adanya trigger yang dilakukan entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat Flicker dengan penalty zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rasi. Atau Naga dikeluarkan. Astral Ego mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Veldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang EXP lain ada EVOS Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory. Mereka tidak terpancing untuk ngebuka tim fight terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan bahkan semua antisisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory mereka cukup berbahaya melihat langsung ada Eternal Guard mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 5 talent. 4 talent. Iya, sorry, hampir. 3. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan.
Mereka tahu Astral Echo akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi ke arah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Aldrigo mereka nggak mau memaksa tiba di areal base dari EVOS Glory, Profesor. Iya, mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Aldrigo dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi junglernya aja. Ini benar-benar 4.000 gold yang dipegang sama Tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Wow. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Iya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, Iya. defender high ground satu-satunya. Itu ya, Be ya. Yang sekarang Super Minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh sisi dari EVOS Glory. Iya, Sementara Lord keduanya udah pasti gak bakal bisa dikontes. Itu dia masalahnya Momo-chan. Per 31 Januari kemarin, Iya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget. Dan super minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di arah Southland mereka telah menghancurkan Best Red. Langsung ada penalti sound menuju ke belakang. Fast yang terbelakang terbakar dalam Gower Rossi. Gagal dengan Sacred Hammer yang tapi Fast sekarang Mouth. Veldora dipukul menuju ke arah belakang. Van Hila di depan sana. Tepakan Fast Roll juga harus tenggelam. Ini pencara. Aldrigo membuka debut dengan kemenangan. One-sided Israel. Alter Ego. Pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua? Karena kita melihat di game pertama, ini bener-bener rapi banget untuk Alter Ego sendiri.